Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Nisa Istiawan. Saya Sayyidal Mardiah. Kami akan wawancara narasumbernya Pak Mukani dari SMA 1 Jombang untuk melakukan tugas sejarah tentang sejarah NU. Bagaimana perkembangan organisasi NU dari masa ke masa? Setelah NU berdiri tahun 1926 itu tiap tahun mengadakan yang namanya muktamar, itu forum permusyawaratan tertinggi. Tempatnya itu berpindah-pindah dari satu kabupaten, provinsi ke tempat-tempat lainnya, supaya apa? Orang-orang Islam yang ada di daerah situ semakin termotivasi untuk ikut masuk organisasi itu. Maka tidak heran perkembangan NU sangat pesat ketika zaman Belanda sebelum 45 itu. Pada tahun 1945, tepatnya tanggal 22 Oktober, NU mengeluarkan resolusi jihad. Maka Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan organisasi NU dari masa ke masa? Jadi setelah berdiri tahun 1926, NU itu mengadakan permusyawaratan tertinggi namanya muktamar yang dilaksanakan setiap tahun dan tempatnya berpindah-pindah dari satu kabupaten, provinsi ke provinsi yang lain. Untuk apa? Supaya orang-orang semangat untuk mengikuti organisasi baru ini yang bernama Nahdlatul Ulama. Maka tidak heran ketika resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945, NU dengan mudah mampu memobilisasi, mengerahkan massa untuk melawan Belanda, yang kemudian endingnya adalah pertempuran 10 November tahun 45 yang terjadi di Surabaya, yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Yang resolusi jihad 22 Oktober kita peringati sekarang menjadi Hari Santri Nasional. Nah, di perkembangan setelah Indonesia merdeka, NU juga mengawal baru lahir namanya Indonesia hingga sampai sekarang. Kontribusi NU tidak hanya di bidang agama saja, tapi juga di sosial, di kesehatan, di pendidikan, di ekonomi. Jadi semuanya berperan NU bagi kemajuan dan perkembangan Republik Indonesia. Untuk yang ketiga, bagaimana peran organisasi NU dalam pembangunan masyarakat di Indonesia? Ya, jadi setelah sayap atau organisasi NU ini semakin berkembang, luas dan banyak cabang wilayahnya, anggotanya banyak, maka yang dilakukan adalah peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Lewat apa? Lewat pendidikan. Misalnya NU punya namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif yang punya sekolah, madrasah, pondok pesantren. NU punya lembaga perekonomian, NU punya rumah sakit, punya kampus. Bahkan cabang-cabang NU sekarang tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga ada 60 lebih yang namanya pengurus cabang istimewa yang ada di luar negeri, di Afghanistan, di Eropa, di Inggris, di Mesir, semuanya sekarang sudah banyak. Artinya apa? Tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya yang ada di Indonesia, tapi juga dunia. Dan itu memang tema Muktamar NU yang 2022 di Lampung kemarin. Bagaimana peradaban dunia ini ditata. NU berkontribusi tidak hanya untuk Indonesia di semua lini, tapi juga di dunia, di peradaban dunia itu. Yang keempat, bagaimana kontribusi NU dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? Nah, di NU itu tahun 1984 itu ada konferensi di Situbondo, Jawa Timur. Pondok Asli Bagus itu di situ ditekankan yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, artinya orang NU dengan sesama umat Islam harus bersaudara. Tidak hanya rukun, tapi juga bersaudara. Ukhuwah itu bersaudara. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Artinya apa? Persaudaraan setanah air. Jadi orang Indonesia dengan sesama warga negara Indonesia, apapun agama dan sukunya harus rukun, harus bersaudara. Dan yang ketiga ini sedang mulai digarap adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia, sesama makhluknya Allah, yang tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga dunia. Nah, kalau sekarang ada namanya tasamuh di Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti NU itu ada ajaran yang namanya nilai tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap berbineka ika,
tetap satu, yaitu Indonesia. Tasamuh, kemudian takdil, kita harus adil, tidak boleh kita mendiskriminasi, membuli dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu terus dijaga mulai dari NU tahun 96 berdiri sampai sekarang, dan akan dijaga nilai-nilai itu. Sehingga Islam yang dibawa NU itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Apa sih bahasa gaulnya Islam rahmatan lil alamin itu? Kalau dijelaskan panjang. Islam yang merangkul, bukan memukul. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, gitu. Islam yang santai, tapi tetap menghargai, gitu. Islam yang toleran, bukan Islam yang marah-marah. Itu bahasa-bahasa seperti itu yang terus didengungkan dalam rangka untuk menyebarluaskan nilai-nilai ajaran yang didirikan mulai dari NU tahun 1920. Untuk yang nomor 5, bagaimana organisasi NU menghadapi tantangan globalisasi? Ini sekarang di zaman milenial abad 21 ini kita tidak bisa lepas yang namanya globalisasi. NU juga sudah bersiap untuk menyambut itu. Makanya jaringan luas NU tidak hanya di Indonesia. Ingat, Nahdlatul Ulama sekarang bukan organisasi Islam terbesar se-Indonesia saja, tapi juga dunia. Maka tidak heran jaringan-jaringan NU di luar yang namanya PCI, pengurus cabang istimewa, itu heran. Kok bisa ya? Orang Indonesia itu sukunya aja 300 lebih, bahasanya aja 600 lebih, agamanya aja 7, termasuk yang kebatinan. Tapi kok bisa rukun? Ternyata Islam yang model Indonesia itu yang diajarkan NU adalah Islam rahmatan lil alamin. Apa sih itu? Orang-orang banyak. Kita ambil contoh di Afghanistan. Afghanistan itu hanya satu pulau. Kita kan 7.000 pulau lebih. Di Afghanistan itu satu pulau, kemudian agamanya satu, Islam, sukunya hanya 7. Tapi sampai sekarang geger aja, sejak dulu tahun 74. Mereka kemudian ada namanya PCI NU di Afghanistan, belajar Islam ke sini. Oh, ternyata Islam di Indonesia kok bisa rukun ya, dengan yang non-Islam, dengan beda suku. Ternyata Islamnya itu, dan itu dicontoh. Bahasanya di copy paste. Tidak hanya di Afghanistan, banyak Islam-Islam yang di luar itu belajar model Islam gimana sih kok Indonesia rukun-rukun aja, pulaunya aja 7.000 lebih, sukunya aja sudah ada 300 lebih. Nah, ini Islam model Indonesia inilah yang diistilahkan Islam Nusantara itu, yang kemudian dipelajari oleh orang luar kepada kita. Lantas kenapa kita tidak bangga dengan Islam model sekarang yang kita bebas mengekspresikan Islam di tengah Indonesia, tapi kita juga tetap menghargai saudara-saudara kita yang di Indonesia yang jumlahnya minoritas. Mereka tidak merasa terintimidasi, mereka enjoy aja dengan minoritas mereka. Dan memang diajarkan Islam di Indonesia itu begitu. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap dalam satu kerangka yang namanya Indonesia. Yang keenam, apa harapan Anda terhadap perkembangan organisasi NU di masa depan? Saya selaku warga negara Indonesia yang juga organisasi saya berafiliasi NU, sejak kecil saya dididik mulai dari SD sampai setua ini tetap berkhidmah mengabdikan di NU. Sebagai warga NU dan warga negara Indonesia, saya berharap ke depan NU semakin memperluas jejaringnya, terutama di luar negeri, sehingga Islam yang model Indonesia ini terus disebarkan di luar negeri. Karena ini Islam di Indonesia ini sudah terbukti kualitasnya dalam menjaga perbedaan. Kalau di luar sana berbeda sedikit aja bisa jadi masalah, tapi kalau di Indonesia tidak ada masalah dengan perbedaan kita. Yang Islam monggo, yang Islam tidak NU yang monggo, yang non Islam yang monggo, semuanya bisa menjalankan aktivitasnya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak. Ini saya berharap NU terus secara konsisten untuk meningkatkan perdamaian, toleransi, kualitas hidup dari semua anggotanya, bahkan semua manusia yang ada di jagat ini. Apakah ada tantangan terbesar dalam NU di era Gen Z? Ya, generasi milenial ini generasi yang dalam tanda kutip belum pernah dibayangkan di masa lalu, tapi generasi ini hadir ketika tahun 80-an dan sampai sekarang ini
itu adalah tantangan yang tidak bisa dihindari. Apalagi tahun 2045 nanti ketika Indonesia 100 tahun merdeka, ini mendapatkan bonus namanya bonus demografi. Itu artinya di tengah negara-negara maju sekarang seperti Jerman, Amerika, Jepang, Tiongkok dan seterusnya yang sekarang maju, itu nanti tahun 2005 itu mengalami defisit kekurangan tenaga produktif di bawah usia 45, maka di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka nanti Indonesia akan melimpah para pemuda seperti sampean-sampean ini nanti yang akan memimpin negara ini. Jadi tahun 2045 itu Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang yang masih muda. Negara lain orang-orang tua. Ini adalah modal potensi yang bisa dimanfaatkan. Tapi ingat, ini modal tidak gratisan, ada ancaman-ancaman yang bisa meledakkan, bisa merusak modal ini. Kita ambil contoh, anak-anak generasi milenial ini salah satu sifatnya adalah instan. Bagaimana mencapai kesuksesan dengan instan, sehingga perilaku ketidakjujuran, perilaku yang salah menyimpang, free sex, narkoba ini yang harus diantisipasi. Makanya di Indonesia sekarang ada yang namanya penguatan karakter Pancasila, karena hanya Pancasila lah yang merekatkan perbedaan-perbedaan agama, suku, ras, dan seterusnya yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila ini harus terus dijaga, dan Pancasila di dalam Muktamar tahun 1984 NU di Situbondo dinyatakan Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun. Ya, ini prestasi luar biasa yang perlu kita jaga sebagai sesama anak bangsa, apapun agama Anda, apapun organisasi Anda, untuk menjaga Indonesia ke depan. Ini kita harus menjaga Pancasila, sehingga Pancasila itu bisa mengayomi semua anak bangsa, meskipun kita berbeda. Meskipun saya orang NU, ya monggo, kalau Anda tidak NU, bahkan kalau Anda non-Islam, itu urusan Anda. Tapi kita, kerangkanya adalah yang memayungi kita adalah menjaga Pancasila. Itu adalah sebuah tugas mulia bagi anak bangsa Indonesia ke depan. Makanya generasi muda harus dikenalkan, dibiasakan, istilahnya diinternalisasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Kalau tidak, ya Indonesia akan seperti negara-negara lain yang dengan mudah akan diadu domba, maka akan ada jilid kedua kolonialisme Belanda, jilid kedua, dan kita semua tidak menginginkan itu. Maka Pancasila sebagai lem, sebagai perekat anak bangsa ini harus dijaga oleh semuanya, terutama generasi milenial yang masih belajar tahap berkembang untuk mengisi kontribusinya bagi kemajuan Indonesia Emas tahun 2045. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Untuk mengakhiri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai anjir.